Oke, baik. Hari ini saya ditugaskan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk mengampu mata kuliah Hadis Ahkam 2 bagi mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5 di kelas B. Betul ya? Kelas B ya? Iya, Pak. Ya, kelas B. Hari ini sudah hadir di ruang Zoom meeting ada 27 orang ini. Padahal berdasarkan absensi yang saya terima ini jumlah mahasiswanya di kelas HKIB ini ada 36. Nih saya share screen. Nah, ya, ada 36. Ada 36 mahasiswa. Berarti masih kurang 9 orang ini. 9 orang yang belum masuk ini. Nah, sekarang saya cross check. Saya cross check satu-satu ini. Ya. Yang pertama Asep Fajarudin, ada Asep ini. Ada nih kayaknya orang. Ini semester atas ini. 16 ini. Ini 18 ya. Ke atas ini. Tidak ada. Oke, Mufradi ada Mufradi. Mana Mufradi? Ada enggak Mufradi? Ada Pak. Mana Pak. videonya? Saya pingin lihat video kamu. Hadir. Mana? Oh. Mana video kamu? Iya Pak, siap. Ini Pak. Mana? Video Mufradi, mana Mufradi? Oke, ya, baik. Ini Kamu Pak. dari mana Mufradi? Rumah dari mana kamu ini? Dari Cilegon. Cilegon. Oke, baik. Berikutnya Muhammad Wildan. Ada Muhammad Wildan? Mana Wildan? Mana Wildan? Tidak ada Wildan ya. Oke, berikutnya Zamroni Syakir. Mana? Mana Zamroni Syakir? Ayante ya. Zamroni Syakir? Tidak ada. Berikutnya Siti Maimunah. Hadiroh, Pak. Mana Siti Maimunah? Oh ya, kamu dari mana nih Maimunah? Dari Brebes, Pak. Oh, Inyong. Saka Brebes ya? Iya, Pak. Kamu dari Brebes ini apa tinggalnya di Serang? Apa online di Serang ini? Hah? Sekarang lagi di Brebes, Pak. Lagi Brebes di mana Brebes. kamu? Brebes mana? Brebes Barat, Pak. Di mana? Di Ketanggungan. Ya, itu. Tanggungan. Hah? Iya, Pak, Ketanggungan. Sunda apa Jawa? Di sini Sunda, Pak. Maha ya. Ya wis lah. Berikutnya Depa. Iya, Hadiroh, Pak. Kamu dari mana, Dedet? Dari Menes, Pandeglang. Menes, oke. Sinyalnya bagus. Mahfudoh, mana Mahfudoh? Udah. Hadiroh, Pak. Dari mana kamu nih, Udoh? Dari Cirewas. Oh, ada dua kamu ini. Pakai HP, pakai laptop. Hah? Kok dua ini? Halo? No respon. Kamu Iya, udah apa? Pak. Dua apa satu ini kamu HP-nya? Dua, tadinya nggak bisa masuk, Pak. Terus Satu atau dua. Oke, ya sudah. Kamu dari mana nih, Mahfudoh? dari Cirewas, Pak. Cirewas. Oke, baik. Tiara Kasih. Mana Tiara? Kamu dari mana, Tiara?
online-nya? Bogor. Bogor mana ini? Rumpin. Oke. Berikutnya Aliatun Nisa. Mana Aliatun Nisa? Hadiro, Pak. Kamu dari mana Nisa? Dari Online-nya. Tangerang. Tangerang mana? Cisauk, Tangerang Kabupaten. Cisauk. Oke. Ya, baik. Berikutnya Lutfia Prakasiwi. Mana Lutfia? Hadiro, Pak. Mana? Oke, kamu dari mana online-nya nih Lutfi? Dari Tangerang, Pak. Tangerang mana? Tangerang Serpong. Oh, Serpong. Oke, baik. Rahmawati, ada Rahmawati? Ada, Pak. Mana Rahmawati? Kamu dari mana online-nya Rahma? Dari Serang. Serang mana? Di Widara, belakang Rau, Pak. Oh, belakang Rau. Oke, berikutnya Umi Fatkuratul. Nah, Hadiro, Pak. Hadiro. Dari mana kamu Umi? Iya, Online-nya? online-nya dari Serang, Pak. Dari mana Serangnya? Serang. Serangnya Pundi. Oh, di Kemang, Pak, di Kemang. Oh, Kemang. Nggih, di Kemang. Dekat. Nggih, Pak. Ya, oke, baik. Vidya Iya, Mairana Siva. Vidya, mana Vidya? Mana Vidya? Bisa login, Pak, katanya. Login. Oke, berikutnya Khadria. Hadir, Pak. Khadria, dari mana online-nya kamu? Dari Tangerang, Pak. Tangerang mana? Kosambi. Kosambi. Oke, berikutnya Din Nur Faudilah. Mana Din? Mana ke videonya? Ada muncul-muncul videonya. Ayo tunjukkan tunjukkan video kamu. Mana Din? Mana videonya? Hadiro, Pak. Kamu dari mana? Dari mana ini Din? Dari Balaraja. Balaraja. Oke, baik. Berikutnya Desi Ayu. Ayo. Ada nggak? Hadir, Desi? Pak. Hadir. Kamu di mobil ini? Iya, Pak. Dari mana ini kamu? Dari Desi? dari Cipocok, Pak, tapi lagi di Anyer. Di Anyer? Iya, lagi di rumahnya Anyer, Pak. Tapi orang Waduh. Cipocok, Pak. Kamu Cipocok mana rumahnya? Di Bebek, Pak, Polda. Cibebek. Polda, Oke. Polda, Pak. Ya, ya, ya. Oke, berikutnya Ahmad Rifki Aulia ada? Hadir Pak, aku Pak. Aku kamu. Dari mana kamu Rifki? Aku dari Kerawang Pak. Kerawang mana? Rengas Dengklok. Oh, Rengas Depok. Anu ya, apa? Soekarno Pak. Ya, ya. Oke. Berikutnya Rahmat Danu. Mana Rahmat? Hadir Pak, Dari mana Rahmat? dari Serang Pak. Kamu rumahnya Serang apa mana? Serang Pak, lagi di kampus Pak. Iya, kamu rumahnya. Saya tanya rumahnya. Di ini Pak, di dekat Bumi Agung Pak, Bumi Agung Permai. Oke. Ya. Berikutnya Maya Sifa. Mana Maya Sifa? Nur Salsabila. Mana? Hadir, Pak. Videonya mana ini? Mana videonya? Nanti, Pak. Kayaknya nggak bisa muncul deh. Oke. Kamu dari mana ini online-nya? Saya dari Lopang Indah. Lopang Indah. Serang. Asli Iya, Serang. Asli Serang. Iya. Oke, baik. Berikutnya Zahro Milati Irwan. Hadir Mana Zahro? Pak. Saya Pak. Zahro. Oh iya, dari mana kamu online-nya ini? Dari Jakarta Pak. Jakarta mana? Jakarta Barat. Daerah mana? Cengkareng. Daerah, iya. Oke, ya.
Baik, berikutnya Rizqatul Wasiatus Sudurah. Panjang banget. Hadir, Panggilannya siapa Pak. nih? Mana panggilannya? Rizqo apa Rizko, Pak. panggilannya siapa? Rizko. Rizqo, mana kamu online-nya sekarang dari mana? Dari Walantaka, Pak. Walantaka. Oke, baik. Berikutnya Rian Muhammad. Hadir, Pak. Mana videonya ini? Mana foto Hadir, videonya Pak. Rian? Mana videonya? Tidak ada videonya ini. Oke, dari mana ini kamu online, Rian? Tangerang, Pak. Tangerang mana? Babakan. Hah? Babakan, Pak. Palbapan. Masuk kecamatan apa itu? Palbapan. Kecamatan Tangerang. Dekat Universitas Unis, Pak. Oh, iya wis. Alfi Trimarhamah. Mana Alfi? Hadir, Pak. Mana Alfi? Videonya. Oke, mana? Kamu online dari mana Alfi? Dari Walantaka, Pak. Walantaka. Oke, baik. Rizky Nayupi, mana? Ada nggak Rizky Nayupi? Rizky Nayupi. Mana Rizky? Tidak ada ya? Oke, berikutnya Muhammad Azizul Manal. Mana? Hadir, Pak. Aziz. Oke, dari mana kamu online-nya ini? Di kamar, Pak. Di pondok. Iya, di mana? Di kamar. Kamarku banyak. Oke, kamar. Di mana? Di Pondok pondok, mana? Pak. Hah? Di pondok, Pak. Di pondok. Iya, Pak. pondok mana? Kamu tuh ngomong pondok, kayak pondok Di cuma pondok, satu. di kamar. Pondok. Oh, pondok atau ini, Pak. Hah? Tengengeh saja kamu. Mana? Atau ini apa? Atau Yang ini. benar kamu tanya. mau- Kaloran, jangan Brimob. tengengeh. Hah? Di mana? Pondok mana? Di pondok pesantren atau ini apa? Kaloran. Oh, atau Hiria. Pondok Itu atau ya? Hiria, Kaloran Serang, Pak. Ya iya, bilang dong atau Hiria. Ya, Pak. Di pondok, pesantren, di kamar. Oke, berikutnya Ya, Pak. Tadi Kandias sinyalnya jelek kali. Zuldega Dwi Putra. Saya Pak, hadir Pak. Mana Kandias? Ayo. Kandias. Saya, Oke, Kandias, dari mana online-nya kamu? Kalau online-nya lagi di Serang Pak, Serang mana? dekat stadion Pak, di kosan. Oh, di anu ya, mana? Apa itu? Penancangan ya? Iya Pak. Oke. Siti Humairah mana? Siti Humairah. Ada? Hadir, Pak. Oke, dari mana kamu online-nya? Dari Tangerang, Pak. Tangerang mana? Pasar Kemis. Pasar Kemis. Oke. Berikutnya Hilna Attariyah. Mana Hilna? Hadir, Pak. Hadir. Oke, dari mana kamu online-nya, Hilna? Dari Waringin Kurung. Waringin Kurung. Oke, baik. Berikutnya Syakiran Akbar. Mana Syakiran? Syakiran. Hadir Pak, hadir. Oke, dari mana kamu online-nya? Bogor Pak, Bogor mana? Caringin. Caringin. Apa perbatasan Sukabumi? Oh, yang di anu ya, selatan ya, berarti. Ya, selatan. Oke, baik. Berikutnya Alafiat Nasrullah Zikri. Mana? Alafiat. Hadir, Pak. Mana videonya kamu? Ini, Pak. Oke, dari mana kamu online-nya, Alafiat? Serang, Pak. Serang mana? Ciloang. Ciloang, oke. Ya, Pak. Berikutnya Amar Rian Permana. Mana Amar? Hadir Pak. Amar, kamu dari mana online-nya ini? Dari Tangerang Pak. Dari mana? Tangerang Pak. Tangerang mana?
Cikokol. Cikokol, oke. Rizka Lutfi Setiani. Hadir, Pak. Hadir. Kamu dari mana online ya, Rizka? Dari Tangerang. Dari Tangerang Kabupaten mana? Tangerang. Tangerang Daerah Legok. mana? Oh, Legok. Ya, tahu Kak, Pak? Tahu lah. Banyak truk lewat pas itu. Iya, itu dari Parung, Pak. Bukan Iya. dari Legok. Bikin pusing lewat Legok, banyak truk. Oke, berikutnya Mega Firdaus. Hadirah, Pak. Mana? Oke, kamu dari mana ini Mega? Online-nya? Dari Bayah, Pak. Wih, Bayah. Jauh sekali. Pak, saya nggak ditanya asalnya, Pak. Siapa kamu? Malafiat? Pak. Gak usah lah, udah tahu kamu. Mega Firdaus, sudah tadi ya. Kamu Bayah mana Bayahnya? Mega? Kecamatan Cilograng, Pak. Kecamatan? Cilograng. Cilograng. Oke. Ya, berikutnya Chandra Nur Alif. Mana Chandra? Mana Chandra? Dada. Oke. Berikutnya Muizuddin. Mana Muiz? Pak. Hadir. Oke, dari mana kamu online-nya? Dari Cilegon, Pak. Cilegon. Oke, baik. Iya. Terakhir, Lisda Siti Fadillah. Hadir, Pak. Lisda, dari mana online-nya? Hadir, Pak. Dari Tangerang. Tangerang mana? Mau. Oke, baik. Udah ya, udah semua ya. Bapak Satu punten, Pak. ketinggalan. Nah, pagi. Saya satu ketinggalan. Pak Vidya hadir. Vidya. Dan hadir, Pak. Ya nanti gampang mungkin. Oke, udah. Yang penting saya udah cross check beberapa nama yang hadir. Ya makanya jangan terlambat. Standby-nya Maaf, langsung. Pak, tadi nggak bisa login. Iya sudah, oke. Ya, Pak, sama. Ya sudah. Oke, perhatikan. Udah dengarkan sekarang. Hari ini saya akan membuka perkuliahan kita untuk mata kuliah Hadis Ahkam 2 ya. Hadis Ahkam 2. Dari namanya saja sudah terlihat bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah kelanjutan. Kalau dalam istilah orang yang sedang syuting itu, ini continuity berarti ini. Continuity kata orang perfilman ya. Maksudnya apa? Ya continuity, bersambung. Artinya bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang merupakan persambungan, kelanjutan, kontinuitas dari mata kuliah semester sebelumnya. Mata kuliah apa? Ya, Hadis Ahkam 1 yang saya juga ampu dulu di semester 4. Cuman di kelas B ini kalau tidak salah tidak saya ampu ya. Karena saya hanya mengampu waktu itu hanya 2 kelas, C dan D. Jadi yang A, B-nya dosen yang lain. Saya tidak tahu apakah sama atau berbeda. Tapi berdasarkan pengalaman ya sama sepertinya. Nah, tentu saja dari namanya juga sudah terlihat bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang hadis ahkam atau hadis hukum. Nah, sama juga di hadis ahkam 2 ini pembahasannya juga pembahasan fokus utama pembahasannya adalah hadis hukum. Sama-sama hadis. Cuman berbeda dengan mata kuliah sebelumnya. Jika mata kuliah sebelumnya itu hadis yang dibahas adalah hadis yang berhubungan dengan persoalan ibadah. Misalnya sholat, kemudian toharoh, kemudian puasa, kemudian zakat,
haji, dan lain sebagainya. Nah, untuk hadis Hakam 2 itu lebih luas lagi, maksudnya bukan lebih luas, lebih spesifik lagi pembahasannya. Karena hadis Hakam 2 sudah mulai mengarah kepada keahlian masing-masing jurusan. Nah, sebenarnya hadis Hakam 1 itu juga diajarkan di jurusan lain. Jurusan di fakultas yang sama, fakultas syariah. Misalnya di HES itu juga diajarkan hadis Hakam atau hadis hukum. Di HTN juga diajarkan, cuma mungkin namanya berbeda. Nama mata kuliahnya bukan hadis Hakam, tapi mungkin ada nama lain atau istilah lain. Nah, untuk semester 5, untuk hadis Hakam 2 itu sudah mulai spesifik, mulai khusus. Sudah lebih menjuruskan hadis-hadis yang berkaitan dengan jurusan masing-masing. Maka dari itu, hadis Hakam 2 itu sudah mulai membahas materi hadis yang berkaitan dengan jurusan hukum keluarga Islam. Misalnya hadis tentang perkawinan, hadis tentang perceraian, hadis tentang kewarisan, dan lain sebagainya. Nah, jadi secara umum saya jelaskan bahwa materi hadis Ahkam 2 itu lebih banyak pada persoalan pembahasan tentang hadis-hadis hukum di bidang hukum keluarga Islam. Yaitu hadis tentang perkawinan, hadis tentang perceraian, hadis tentang kewarisan. Jadi seperti itu ya, pembahasan yang ada di dalam mata kuliah hadis Hakam 2. Oke, saya share screen dulu ya, ini materi RPS-nya ya, supaya kalian bisa memahami. Oke, sebentar. Nah ya, saya sudah buatkan, nanti saya akan share di Google Classroom. Saya tidak perlu baca, nanti Anda tinggal baca sendiri saja di rumah masing-masing. Ya, silakan kalian baca ini ya. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah persoalan matrik pembelajaran. Ini dia. Saya jelaskan secara singkatnya. Jadi gini. Salah satu target utama kita dalam perkuliahan kali ini adalah bahwa nanti kalian diharapkan memiliki kemampuan untuk menguasai materi hadis itu dengan baik. Menguasai. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak bentuk dari penguasaan hadis? Nah, mengingat nanti di semester berapa itu? Semester 8 nanti akan ada ujian komprehensif ya. Yang salah satu yang akan diujikan di dalam ujian komprehensif itu adalah kemampuan hafalan. Ingat ya, nanti di semester 8 kalian akan diuji dalam ujian komprehensif dengan kemampuan khusus, yaitu menguasai hafalan hadis. Hafalan hadis ya. Nah, mau tidak mau ya kita harus persiapkan mulai dari sekarang. Nah, salah satu yang harus dipersiapkan adalah mulai dari mata kuliah hadis Hakam 2 ini. Karena itu maka saya akan menekankan kepada kalian pada kuliah kali ini ya kemampuan hafalan itu. Karena salah satu kemampuan akhir yang diharapkan nanti ketika kalian akan lulus adalah kalian kuasai itu hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum keluarga. Maka dari itu kompetensi ini saya dompleng ke dalam mata kuliah ini, kompetensi ini atau capaian pembelajarannya saya dompleng, saya gabungkan ke dalam mata kuliah ini. Nah, mengingat salah satu target akhir kita adalah kemampuan memahami dan menguasai hadis dengan baik, maka nanti di dalam
pembelajarannya, ya mau tidak mau akan ada satu sesi atau beberapa kesempatan di mana kalian akan diberikan ruang khusus untuk menghafal, ya, menghafal. Bagaimana? Ya, nanti mekanismenya bisa kalian lihat di matrik perkuliahan seperti ini, ya. Jadi begini, secara total, secara keseluruhan, materi hadis yang akan dibahas itu ada 7 atau ada 8, ya. Pertama ini nih. Nih, lihat. Hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan hukum nikah, itu 1. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan kafaah, itu yang kedua. Yang ketiga, hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan saksi wali dan saksi dalam pernikahan. Nah, yang keempat, hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan nikah-nikah yang bermasalah, muhallil, syighar, mut'ah. Itu yang keempat. Yang kelima, hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan talak dan rujuk, talak dan rujuk. Yang kelima. Yang keenam, hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan hukum khulu. Khulu ya, 6. Yang ketujuh, hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan iddah. Nah, itu yang ketujuh. Ya, yang ketujuh iddah. Ini saya jadikan satu karena waktu sudah mepet ya. Ini pertemuan 13 sudah mau hampir selesai. Maka saya gabungkan aja antara materi hulu dan iddah. Harusnya pisah ini. Tapi karena mepet ya sudah digabungkan aja dua ini. Terus yang ke-8 yang terakhir adalah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan waris. Nah, jadi ada 8 total dari materi hadisnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa mata kuliah hadis hakam 2 itu total pertemuan itu ada 16 nih ya, ada 16. Sementara materi kuliahnya itu ada 8. Nah, untuk menambah, melengkapi perkuliahan yang ada, maka nanti akan saya buat kebijakan dalam manajemen kelas. Bagaimana manajemennya? Nah, perhatikan nih baik-baik ya. Misalnya kita pertemuan 1 hari ini ya, ini pemahaman mengenai RPS dan kontrak belajar. Nanti akan saya jelaskan. Terus yang pertemuan kedua, kita masuk ke materi. Yaitu materi tentang hadis Nabi Muhammad tentang hukum nikah. Nah, di sini akan saya jelaskan materinya apa saja. Nanti ada modul yang akan saya bagikan di Google Classroom untuk pertemuan minggu depan. Akan saya bagikan ya. Nah, pada pertemuan ketiga baru ini saya tekankan pada hafalan. Ya, saya ingatkan ini hafalan di sini pertemuan ketiga. Ini hafalan nih. Nah, medianya adalah nanti kalian menggunakan aplikasi WA atau WhatsApp. Bagaimana? Ya, melaksanakan setoran hafalan. Setoran hafalan bagaimana? Yang sudah diajarkan di pertemuan kedua kemarin nih. Di pertemuan kedua sudah diajarkan, disampaikan, dibahas. Nah, baru nanti akhir perkuliahan pertemuan kedua saya akan menjelaskan, oke, untuk hadis yang akan dihafalkan minggu depan adalah hadis yang ini. Ya. Saya akan menyampaikan 3 hadis. 3 hadis ya, ini ada 3 ini, sorry. Maaf, ini ada 3 nih, ada 3 hadis saya jelaskan pada pertemuan kedua. Ini ya, pertama tentang hukum nikah, kemudian hadis tentang menghindari pernikahan, dan hadis tentang hukum tabatul. Nah, nanti di akhir perkuliahan saya akan jelaskan bahwa minggu depan pada pertemuan ketiga ini kita akan menghafal, kita akan buka kelas hafalan. Nah, yang dihafalkan ya akan saya tunjukkan pada pertemuan kedua seperti yang ada di sini. Akan saya tunjukkan, akan saya beritahukan.
Nah, jadi kesempatan kalian setelah pertemuan kedua selesai, 1 minggu berikutnya kalian siapkan untuk hafalan. Jadi hafalkan yang saya tunjuk itu. Hafalannya mulai dari hafalan apa? Matannya bagaimana bunyinya, kemudian artinya bagaimana, dan mungkin kesimpulannya. Atau mungkin maksud dari hadis itu bagaimana. Jadi itu yang harus dihafalkan, dan pelaksanaannya selama 1 jam itu. Jadi misalnya pertemuan ketiga itu kan dari jam 14.10 ya sampai jam berapa? 15.50. Jadi itu saya kasih waktu untuk hafalan bagi semua mahasiswa yang ada di semester 5 kelas B ini. Jadi 34 orang tadi itu harus hafalan, dan nanti akan saya berikan mekanismenya untuk yang biar tidak kacau, biar tertib, biar tidak ada tidak ada rebutan waktu, maka saya akan atur nanti. Aturannya bagaimana? Nanti saya akan jelaskan di pertemuan kedua atau materi perkuliahan untuk penjelasan materinya ya, nanti akan saya jelaskan. Atau nanti saya buatkan keterangan di Google Classroom. Itu. Nah, itu yang berkaitan dengan manajemen kelasnya. Jadi, saya ulangi lagi, untuk pertemuan pertama atau pertemuan awal itu penjelasan materinya. Nah, baru setelah itu pada pertemuan berikutnya kita hafalan. Oke, itulah penjelasan saya mengenai matrik perkuliahan kita pada semester ganjil untuk mata kuliah Hadis Ahkam 2. Nanti silakan kalian baca semuanya berkenaan dengan aturan manajemen kelasnya bagaimana. Nanti silakan kalian pahami dengan baik. Jika ada yang masih belum jelas, bisa kalian tanyakan. Oke, baik. Jadi itu ya penjelasan saya mengenai materi perkuliahan kita untuk MK Hadis Ahkam 2. Nah, ini rancangan tugasnya. Jadi, apa tugasnya? Ya, menghafal. Tugas kalian menghafal. Di mana? Di saat apa? Nih, pertemuan ketiga, pertemuan kelima, 7, 10, 12, dan 14. Apa yang dihafalkan? Ya, menghafalkan hadis. Jadi apa saja dinilainya? Satu, ketepatan bacaan. Jadi bacanya gimana? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, harus tepat ya, jangan sampai salah. Kemudian apa? Bagaimana menerjemahkannya? Benar apa salah? Terus kesimpulannya bagaimana? Gitu ya. Nah, itu semua ada skornya dan ada nilainya. Oke, baik. Saya akan buka pertanyaan untuk apa yang sudah saya. Oke, silakan yang mau bertanya silakan raise hand dulu deh. Ada yang mau angkat tangan silakan mau bertanya. Raise hand. Di klik itu raise hand-nya. Atau unmute langsung angkat suara. Silakan. Silakan yang mau bertanya mengenai RPS atau mengenai perkuliahan atau mengenai apa dan segala macam. Dan sambil jalan coba Anda cek Google Classroom, di sana sudah ada absen ya. Silakan sambil jalan Anda isi absen. Sudah saya siapkan tuh absensi kehadiran untuk hari ini tanggal 6 September 2021. Silakan diisi. Oke, baik. Silakan ada yang mau bertanya? Bapak, punten maaf. Siapa namanya ini? Rohmawati.
Rahmawati, oke, silakan Rahma. Ini mau nanya, itu kan nanti kan per seminggu sekali kan kita setoran hafalan. Ya. Itu melalui dari WhatsApp. Itu dari WhatsApp-nya kan apa? Video call atau gimana, Pak? Oke. Ya, betul. Jadi supaya benar-benar yang ngomong kamu misalnya Rahma ya harus video call, harus tatap muka, tidak boleh suaranya doang ya. Jadi saya ingatkan, ketika kalian setoran, maka kalian wajib meng-calling saya dengan video, ya, atau video call dengan saya. Makanya sesuai aturan. Misalnya gini ya, oke saya buka aja. Untuk jam berapa? 14.10 sampai 14.40, setengah jam. Itu yang setoran adalah mahasiswa nomor urut absen 1 sampai 20 misalnya. Nah, jadi selama itu ya yang absennya nomor urut 1 sampai 10 itu yang 20 atau berapa? 10, 1 sampai 10. Oke, 10 maaf. 1 sampai 10 itu yang akan setoran dulu. Yang nomor 12 nanti belakangan. Belakangan, bukan sekarang. Nanti kalau misalnya sudah selesai baru selanjutnya. Oke, sebentar. Baru selanjutnya. Nanti baru yang nomor urut 21 sampai 30 itu baru jam 14.40 sampai 15.10 ya. Nah, nanti 15.10 sampai 15.50 itu yang 30 sampai 3 terakhir, 31 sampai yang terakhir. Jadi biar tidak bertabrakan, biar tidak berebutan. Saya kasih giliran sesuai dengan nomor urut absen, gitu ya aturannya ya. Nanti resminya saya akan buatkan ketentuan di Google Classroom. Dan harus video call, betul Rahma ini. Tidak boleh tidak video call, harus kelihatan. Karena kan saya setoran hafalan. Khawatir kalau misalnya cuma video, cuma suara, ya sambil baca dia. Padahal kan ini hafalan, bukan baca. Jadi harus sesuai dengan kenyataan. Kalau hafalan ya hafalan, kalau baca ya baca kan begitu. Gitu ya. Rahma jelas? Iya, Pak, jelas, Pak. Oke, baik. Yang lain silakan. Masalahnya gimana nih? Aku Pak. Siapa namanya? Rifki Pak, Rifki. Mana videonya, coba tampilkan videonya. Rifki Pak. Saya Pak. Ayo silakan. Hanya ingin menyambung perkataannya dari saudari Roma sih Pak ya. Untuk masalah setoran itu, apakah hanya dalam waktu mata kuliahnya saja atau bisa di luar jam kuliah Pak? Contoh ya, kita kan hari Senin bisa, hari Sabtu Minggu kan itu ada ruang waktu gitu. Bisa nggak Pak? Setoran itu harus di jam kuliah, ya, Rifki ya. Jadi kalau misalnya setoran di jam lain ya kalau tidak mendarurat tidak boleh, harus di jam kuliah. Kecuali begini, misalnya minggu depan kan setoran hari 1 misalnya. Di hari Senin yang akan datang itu kalau misalnya Rifki berhalangan, ya sudah biarin aja. Nanti setelah itu bisa diganti di perkuliahan yang sama atau di luar jam kuliah. Seperti yang diatur dalam jadwal. Tergantung apa? Persetujuan saya. Makanya bagi yang tidak sesuai dengan jam kuliah, komunikasi dulu dengan saya melalui apa? Mohon maaf, saya hari ini tidak bisa. Kira-kira gantinya kapan, Pak? Nah, biasanya saya akan jelaskan. Oke, nanti gini aja hari ini sekian. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan di luar jam kuliah. Tapi selama tidak ada ketentuan, selama tidak ada penjelasan dari saya, ya tidak boleh. Harus sesuai dengan jadwal. Kalau tidak ada, ya tidak bisa.
gitu ya. Jadi ikuti saja ketentuan, harus disetor hari Senin tanggal sekian, jam sekian. Ikuti aturan dulu. Nah, baru kalau ada kendala teknis, misalnya ada kesibukan, ada halangan, ada uzur, silakan. Bisa nanti sesuai dengan persetujuan dari saya. Gitu ya, Rifki? Ya, baik Pak. Bisa saya Oke. dipahami. Yang lain silakan. Ada lagi enggak? Masih ada? Ada? Gak ada, Pak, udah. Sudah? Oke, baik. Jadi saya ingatkan sekali lagi, Ya. penjelasan saya sudah jelas, sudah lengkap. Kalau misalnya ada yang belum saya jelaskan, nanti akan saya jelaskan di dalam perkuliahan. Dan mungkin pertemuan kita tidak selamanya bisa online seperti ini ya. Lihat kondisi, kalau misalnya hari itu saya ada kesibukan, saya ada acara lain yang mendesak, atau ada hal lain yang tidak bisa saya tunda, maka saya nanti akan substitusi, akan saya ganti ruang Zoom meeting kita dengan pengiriman video. Pokoknya semua hal-hal yang berhubungan dengan perkuliahan akan saya komunikasikan kepada kalian. Misalnya saya hari ini sibuk. Oh, saya ada kegiatan lain misalnya. Oke, nanti akan saya sampaikan di Google Classroom. Dan semuanya harus di Google Classroom. Makanya kemarin tuh ada yang bilang, Pak, saya gabungkan Bapak dengan grup WA untuk kelas MK ini. Saya bilang, nggak perlu. Karena semua sudah tercover di Google Classroom. Jadi buat apa buat grup WA? Ya kalau mau tanya aja di grup Google Classroom. Nggak perlu di grup WA. Makanya saya tidak mau dimasukkan ke grup WA. Karena udah terlalu banyak grup saya ini. Sampai liar saya ini. Grup banyak. Gitu ya. Pokoknya semuanya komunikasi apapun yang berkaitan dengan mata kuliah. Semua disampaikan melalui Google Classroom. Apapun. Termasuk misalnya saya izin Pak misalnya. Atau mungkin komunikasi mengenai hafalan. Silakan disampaikan. Atau mungkin ada yang mau bertanya mengenai mata kuliah, bertanya tentang hadis. Bisa dilakukan melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom. Jadi seperti itu ya. Semuanya sudah dihandle oleh aplikasi Google Classroom. Dan saya terus terang, saya sudah pindah ke Jawa ya. Saya sudah bukan tinggal di Banten. Kalau dulu saya tinggal di dekatnya ini nih. Siapa tadi yang Cibebek tuh? Siapa namanya tadi? Mana itu Cibebek? Siapa yang Cibebek tadi? Hilna ya? Bukan Hilna. Desi Ayu. Desi Ayu ya, oh ya Desi Ayu. Tuh saya dekat dengan Desi Ayu, di Cibebek. Saya rumahnya Permata Banjar Asri. Dekat dengan Cibebek itu. Tapi sekarang saya sudah pindah. Sudah pindah kemana? Ke Jawa Tengah. Ya berarti tidak ada pertemuan kelas. Ya mungkin hanya bisa melalui Zoom meeting kali ini. Ya, kalau tidak bisa berarti ya saya akan mengirimkan video saya saja. Gitu. Ya, baik. Jika nanti ada yang belum saya jelaskan, akan saya berikan penjelasan nanti sambil jalan selama perkuliahan berlangsung. Oke ya. Dan juga saya ingatkan, absen akan selalu saya tampilkan setiap perkuliahan. Jadi kuliahnya ya setiap hari Senin jam 14.10 sampai 15.50. Karena itu selalu pantau terus Google Classroom-nya.
Kalau sudah ada absen ya baru diisi. Dan saya insya Allah selalu mengupdate absensi. Jadi setiap, ya sama seperti kuliah semester-semester yang lalu ya. Saya kan pernah mengampu kalian di MK apa itu? Fikih Munakahat ya. Nah, selalu saya update. Pasti ada keterangan. Absensi kelas HKIB hari ini tanggal sekian. Silakan diisi maksimal sampai jam sekian. Itu harus diisi ya, jangan sampai tidak. Sebab kalau tidak diisi akan mempengaruhi. Kalau misalnya ada di antara kalian hadir seperti sekarang di Zoom meeting, hadir, nongol di dalam Zoom meeting, ada namanya ini. Tapi lupa absen, itu resiko. Tidak absen itu berarti dianggap tidak hadir. Karena saya tidak akan mengingat ini, kehadiran ini. Jadi buktinya harus ditunjukkan melalui absensi. Kalau misalnya ada yang keluar ya tidak masalah. Yang penting apa? Absensi sudah diisi. Misalnya dia keluar karena apa? Kendala sinyal misalnya. Ya berarti. Tapi dia sudah ngisi absen ya sudah selesai. Maka saya selalu ingatkan jangan sampai lupa untuk absen. Dan insya Allah saya juga tidak akan lupa untuk membuat absen setiap perkuliahan berlangsung. Dan nanti ketika kita melaksanakan UTS, saya akan lihat apa dampaknya absen kepada kalian. Akan kelihatan itu. Misalnya dari dari kemampuan memahami hadis. Nah, itu pasti karena kehadiran. Pasti karena keistiqomahan dia dalam mengikuti perkuliahan. Dan saya usahakan nanti UTS ataupun UAS itu akan saya rasakan secara langsung seperti sekarang. Ya. Jadi nanti saya akan buatkan Google Form, tapi itu dikerjakan secara live, secara langsung. Jadi Anda tidak mengerjakan sambil tidak ada yang memantau. Saya usahakan kita ujian itu live juga seperti sekarang. Jadi sambil saya awasi seperti begini, kalian mengerjakan. Karena itu saya sarankan, kalau memang betul-betul dilaksanakan seperti itu, saya sarankan bagaimana? Kalian mengerjakannya dengan memanfaatkan, dengan menyiapkan laptop. Jangan HP. Ya. Harus ada laptop itu. Jadi kalau Anda punya laptop ya usahakan mulai dari sekarang. Memang kendalanya di situ. Kalau misalnya mau melaksanakan ujian secara live di jam yang sesuai dengan jam kuliah, syarat mutlaknya harus punya laptop. Sebab kalau enggak ya nggak bisa. Di sini yang punya laptop berapa orang ini? Coba apa namanya? Raise hand, tekan pencet raise hand. Berapa orang ini? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 8 orang. Oh, 15. Cuma 15 orang. 16. Cuma 16, 17, 18. 19. Mana lagi? 19, 20. 21. 21 ya? 22. 25. 25 cuma. Oke. Saran saya karena mungkin gini aja dah. Untuk UAS, UTS ya, itu belum live. Ujiannya belum live seperti sekarang. Karena agak susah. Tapi nanti di UAS, ingat, itu harus, saya sudah mulai terapkan itu. Wajib untuk ujian live. Jadi kalian mengerjakan UAS, tapi tetap di saat Zoom meetingnya sedang aktif.
Karena itu harus sesuai dengan jadwal. Jadi bukan dikerjakan sambil bengong-bengong ya. Itu. Sambil tidak pakai baju misalnya, sambil jalan-jalan, bukan. Harus serius ini. Kita kan kuliah. Kita kan ujian yang resmi nih, ada penanggung jawabnya, ada aturan mainnya, ada ketentuannya. Jadi tidak asal-asalan, makanya harus disiapkan. Maka tidak boleh ada kegiatan lain selain ujian. Jadi kalian bisa menolak. Misalnya diajak teman, ayo kita pergi ke sana yuk. Enggak, saya enggak bisa. Karena saya sedang ada ujian nih. Ujiannya gimana? Ujian live. Ya sama seperti kalian nanti kalau sudah kondisi normal dulu ya, waktu tidak ada COVID. Kuliah ujiannya di dalam kelas. Kan resmi itu. Dan kalian tidak boleh beraktivitas lain kecuali ujian. Itu yang perlu saya ingatkan supaya nanti UAS yang akan datang itu benar-benar dilaksanakan secara live. Dan terakhir satu lagi. Kalau misalnya ada di antara kalian yang belum ini ya, yang belum memiliki alamat email berdomain UIN Banten untuk daftar di sini, saya sarankan segera diurus. Karena nanti UAS sudah menerapkan kebijakan membatasi ujian membatasi ujian hanya dengan mengisi berdasarkan domain UIN Banten, domain email UIN Banten. Jadi yang bukan UIN Banten itu tidak bisa mengisi UAS. Jadi harus dibiasakan mulai dari sekarang bahwa yang masuk ke dalam grup Google Classroom HKIB ini hanya mereka yang memiliki email berdomain UIN Banten. Pak, saya punya email tapi Gmail. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Harus mereka yang mengisi harus yang domainnya misalnya Siti Maimunah @uinbanten.ac.id begitu ya. Hilna Ataria @uinbanten.ac.id. Amarlian Permana @uinbanten.ac.id seperti itu ya. Kalau ada yang belum punya ya lapor ke Pustekipat laporan supaya segera diurus itunya pembuatan absensi. Oke, baik, saya kira cukup ya pertemuan kita hari ini dan saya harapkan semua aturan berlangsung dilaksanakan dengan baik tanpa ada hal yang tidak memuaskan. Nanti bisa kalian sampaikan pada perkuliahan. Dan nanti ketika proses setoran hafalan ya kalian juga bisa menyesuaikan. Nanti aturannya saya buatkan. Akan saya tampilkan di Google Classroom. Oke, saya kira cukup. Dan absen saya tutup nanti jam 17.30 seperti yang ada di Google Classroom. Kalau di luar jam 17.30 nanti tidak saya layani karena akan ditutup secara otomatis. Saya kira itu ya. Dan pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan. Dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya Pak. Ya, Pak.